Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya seminggu ini? Baik kan? Nah, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita nih. Adik-adik di rumah udah siapin Alkitab kan? Sekarang kita bangkit berdiri yuk. Kita mau mengangkat mars sekolah minggu kita. Ayo pakai gerakannya ya. Pada semangat kan? Sekarang kita mau nyanyi lagu Yesus dalam rumahku. Yuk adik-adik, sekarang pakai gerakannya juga ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya ya. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Bahasa Inggrisnya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Kak Melisa, hari ini Kak Melisa bersukaria nggak? Oh iya dong, kan ini hari Minggu. Kalau Kak Esther? Wah pasti dong, ini kan harinya Tuhan. Iya betul. Kalau adik-adik di rumah bersukaria nggak hari ini? Iya betul, sama dong sama kita. Karena itu sekarang adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya. Kita mau mengangkat pujian. Mari kita bersukaria. Pakai gerakannya ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-nya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai-nya diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Sekarang kita mau doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan kami masih bisa bangun dari tidur kami. Kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati kami supaya bisa duduk fokus untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Esther. Sebelumnya kita mengangkat pujian kita memuji Tuhan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik, masih pada semangat kan? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari seorang yang taat beribadah dan berdoa pada Allah. Nah, ada yang tahu nggak itu siapa? Daniel. Tapi sebelum itu, mari kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih di pagi hari ini karena kami masih bisa bangun daripada tidur kami. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti dan fokus apa Tuhan yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ayo adik-adik, kita buka kitab kita dari Daniel pasal 6 ayat 13 sampai 23. Ayo dibuka adik-adik Alkitabnya dari Daniel 6 ayat 13 sampai 23. Sudah? Kakak yang baca ya, adik-adik ikutin dari rumah. Gua singa. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam
hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Pada masa itu, ada seorang raja bernama Raja Darius. Raja Darius ini merupakan raja yang memimpin orang-orang Media dan Persia. Pada masa itu, Raja Darius mengangkat 3 pejabat tinggi. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih pejabat tinggi itu apa? Pejabat tinggi itu adalah orang-orang yang bekerja untuk raja. Nah, salah satu dari ketiga pejabat tinggi ini ialah Daniel. Daniel ini melebihi dari segala pejabat tinggi lainnya. Karena apa? Karena dalam diri Daniel mempunyai roh yang sangat luar biasa yang diberikan dari Allah. Daniel tidak pernah menyembah berhala. Daniel tidak pernah melewatkan sedikit pun hari tanpa berdoa. Dia selalu memuji, menyembah, berdoa pada Allah. Oleh karena itu, semua pejabat tinggi di kerajaan bermufakat untuk membuat peraturan bahwa semua orang harus menyembah patung atau dewa. Adik-adik tahu nggak kenapa para pejabat tinggi itu melakukan hal semacam itu? Karena mereka menyaksikan dan mereka melihat bagaimana ketaatan, kesalehan Daniel dalam hal ibadahnya dengan Allah. Daniel sama sekali tidak mau menyembah berhala. Daniel hanya ingin berdoa, memuji pada Allah saja. Walaupun telah ditetapkan peraturan tersebut, Daniel sama sekali tidak berpaling dari Allah. Dia tetap terus taat dan berdoa pada Allah. Hal itu membuat para pejabat tinggi di kerajaan melaporkan perihal Daniel kepada raja. Nih, coba kita baca ya di ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Sesudah itu, raja memberi perintah untuk menangkap Daniel dan melemparkannya ke dalam gua singa. Kira-kira nih adik-adik, Daniel dimakan gak sama singa-singa itu? Ternyata enggak loh adik-adik. Ternyata Daniel sama sekali tidak dimakan singa-singa itu. Karena apa? Karena Allah melindungi Daniel dengan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga Daniel bisa selamat. Kita bisa baca di ayat 23. "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku." Jadi Tuhan menolong Daniel karena Tuhan tahu bahwa Daniel ini adalah umatnya yang sangat saleh, sangat taat, dan tidak bersalah. Jadi Allah membantu dan menolong Daniel. Jadi hal yang dapat ditiru dari Daniel yaitu kesalehan Daniel, ketaatan Daniel dalam hal beribadahnya kepada Allah. Misalnya nih, adik-adik setia membaca kitab suci, setia dalam menghafalkan ayat hafalan, setia dalam berdoa, itu merupakan contoh-contoh dari ketaatan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 10. Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 10. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat menjadi seperti Daniel yang saleh ya Tuhan, yang taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Nah adik-adik, seperti Daniel yang menang dalam percobaan, kita pun menang bersama Yesus Tuhan. Oleh karena itu kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Oke, gerakannya ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan berdoa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai adik-adik. Tapi masih ada pengumuman nih. Pengumumannya dari Kak Esther. Nah adik-adik, pengumumannya itu ada dua. Yang pertama, kita masih tetap ibadah via online. Jadi adik-adik minggu depan masih tetap mengikuti via online ini ya. Di live streaming YouTube. Yang kedua, adik-adik jangan lupa ya menghafalkan ayat hafalan dari Kak Esther. Dari mana coba? Dari Matius pasal 5 ayat 10. Sekali lagi ya, Matius pasal 5 ayat 10. Oke adik-adik? Oke, dihafalin ya. Bye-bye, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu.